Apa sajakah cara agar kita dapat lebih mencerminkan karakter Yesus yang sempurna dalam kehidupan kita sendiri? Dalam kehidupan kita sendiri, bagaimana caranya kita mencerminkan karakter Yesus? Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang mencerminkan karakternya dalam kehidupan kita sendiri? Ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari apa yang satu peristiwa yang terjadi pada saat Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, yang ditulis oleh Yohanes Kekasih dalam kitab Yohanes. Yohanes Kekasih, murid Yesus, menceritakan bagaimana Yesus itu diperkenalkan kepada murid-muridnya oleh Yohanes Pembaptis, ya, pada saat Yesus datang kepada mereka. Dan ini pelajaran bagi kita untuk melihat karakter Allah, ya. Untuk bagi kita melihat karakter Allah dan bagaimana kita melihat anak domba yang sejati. Anak-anak domba yang dikorbankan di Perjanjian Lama itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Dialah pemenuhan. Dialah puncak ataupun yang merupakan kegenapan dari semua hukum-hukum upacara. Ya, hukum-hukum upacara yang menunjukkan kepada siapa? Juru selamat yang menyelamatkan, yang memberikan pengampunan dosa yang sejati. Dan itu dapat kita lihat dari satu peristiwa. Pada saat Yesus ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Itulah sebabnya Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Ya. Dengan kata lain, tidak bercacat celah. Dan itulah ya, lihatlah anak domba Allah dalam Yohanes 1:29. Yohanes Pembaptis berkata kepada para muridnya ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus diperkenalkan sebagai apa oleh Yohanes Pembaptis? Sebagai anak domba Allah. Dan yang dilakukan pertama-tama bukan dengarlah anak domba Allah, bukan. Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, sekali lagi bukan Yohanes Kekasih yang menulis kitab Yohanes. Tapi Yohanes Pembaptis, dia katakan apa? Bukan dengarlah anak domba Allah, tapi lihatlah. Kenapa? Karena dari mata itu kita dapat melihat. Ya. Dia ingin pertama-tama kita dapat apa? Melihat lebih dahulu. Ya. Memperhatikan. Kenapa? Karena mata adalah jendela jiwa. Ya. Mata adalah jendela jiwa. Dari mata kita bisa melihat banyak hal. Umat manusia itu memiliki mata yang berbeda dengan binatang. Misalnya dengan seperti gorila atau simpanse. Ya. Mereka tidak ada punya yang putihnya. Ya. Ada manusia itu ada yang putihnya. Ya. Kalau binatang lain itu tidak ada. Ya. Tidak ada. Kenapa? Kenapa ada putihnya? Kenapa ada kontras antara hitam atau biru atau coklat dengan yang putih? Kenapa harus ada mata yang berbeda? Kenapa? Karena mata itu adalah alat untuk komunikasi dan cooperation. Communication and cooperation. Jadi ada apa? Ada hal-hal yang dapat kita komunikasikan dengan mata kita. Dan ada ajakan ataupun tindakan penolakan yang dilihat dari apa? Mata. Dari mata kita memiliki banyak ekspresi atau emosi yang dapat terlihat. Dari mata kita, orang bisa tahu kalau mata saya besar atau apa, artinya lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi senang. Semuanya itu dapat dilihat juga bukan dari wajah saya, tapi dari mata kita. Ya. Itulah pendidikan demi pendidikan, nggak perlu lagi tuh baca hasil research ya, bagaimana mata itu mengekspresikan emosi dan keadaan daripada apa? Tubuh kita. Tidak heran dalam kitab Amsal 30 ayat 17 katakan apa? Bukan dengan badan atau perkataan, bukan mulut ya, tapi mata yang mengolok-olok ayah ya, dan enggan mendengarkan ibu. Jadi mata kita dapat mengejek orang, mata kita dapat apa? Menolak untuk mendengarkan nasihat ibu kita. Tapi apa yang dikatakan tentang mata tersebut? Mata itu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan oleh anak apa? Raja Wali. Jadi pertama-tama adalah apa? Kita mengobservasi. Jadi lain boleh katakannya sebelum kita ngomong, lihat dulu dong ya. Kita lihat dulu. Dari mata turun ke hati, kita sering dengar ya. Pepatah Indonesia seperti itu. Dan inilah diinginkan oleh Yohanes. Sebelum Yesus berbicara, keluarkan satu khotbah atau apapun. Yohanes Pembaptis ingin murid-muridnya melihat anak domba Allah. Bukan diperkenalkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, apa yang dilihat? Apa yang harus kita lihat? Apa yang pertama-tama harus memberikan kesan kepada kita saat kita melihat Yesus? Kita harus melihat Yesus karena dia adalah pertama-tama adalah
domba korban. Ya, domba korban itu Yesus ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus apa? Yang menghapus dosa dunia. Yang pertama-tama yang mereka lihat adalah Allah yang mengorbankan dirinya. Allah yang mengorbankan dirinya. Itu mau dilihat, lihat dia. Allah yang mengorbankan dirinya. Ya. Apalagi tentu saja itu satu hal yang unik untuk melihat ya, untuk melihat Yesus sebagai Allah yang mengorbankan dirinya. Hal yang unik ya. Kenapa? Karena dalam 1 Yohanes 30 dikatakan apa ya? Dikatakan keunikannya Yohanes ini lahir lebih dahulu. Yohanes Pembaptis ini setelah lahir lebih dahulu daripada Yesus Kristus. Tapi dia katakan apa? Apa yang dia saksikan tentang Yesus itu? Anak Allah, anak domba Allah itu. Dialah yang kumaksud. Yohanes kemudian lanjutkan dari Yohanes 1:29 dia katakan lihatlah anak domba Allah. Ayat 30 dikatakan dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku. Sebab apa? Dia telah ada sebelum aku. Ya. Dia telah ada sebelum aku. Ya. Dan kalau kita baca sebelumnya, kalau Anda melihat di ayatnya yang ke-27 ya, dia datang kemudian daripadaku yang membuka, kalau Anda membuka tali kasutnya pun itu aku tidak layak, dikatakan oleh Yohanes. Aku tidak layak. Jadi gitu kita harus melihat Yesus. Pertama-tama kita lihat dia sebagai domba korban, gambaran daripada Allah yang mengorbankan dirinya. Gambaran kedua yang dapat kita lihat dari Yesus adalah bahwa dia yang terlebih dahulu datang kepada kita. Bukan kita yang datang kepada dia. Dia yang datang kepada kita. Itulah sebabnya Yesus sebagai anak domba Allah itu sempurna. Tidak ada lawannya. Tidak bisa digantikan dengan domba yang dikorbankan, lembu yang dikorbankan, atau hewan yang dikorbankan seperti perjanjian lama. Tidak. Kenapa? Karena dia yang pertama-tama kita lihat datang terlebih dahulu. Pertama kali datang kepada kita itu dia, bukan kita ya. Yohanes 1:29 katakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Yesus datang kepadanya. Yesus yang datang, Yesus yang mencari. Yesus yang datang untuk mencari. Tidak heran Yohanes kemudian lebih menggunakan tema ini, Allah yang datang kepada umat manusia. Pada saat Yohanes kekasih menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena apa? Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Umat manusia, kita punya kasih itu adalah jika, saya akan mengasihi Anda. Kalau Anda mengasihi saya. Tapi kalau Allah, bukan demikian. Bukan apa? Bukan jika. Tapi kasih Allah itu adalah kasih meskipun. Walaupun kita tidak mengasihi dia. Dia mengasihi kita. Meskipun kita tidak mengasihi dia, dia mengasihi kita. Walaupun kita tidak mengasihi dia. Meskipun ya. Jadi manusia itu cintanya itu jika. Tapi cintanya Allah itu apa? Meskipun ya. Yesus mengasihi kita. Bukan karena respons kita. Kita sudah mengasihi dia. Makanya dia mengasihi kita. Bukan. Atau karena kita membuat komitmen padanya. Bukan. Tapi dia mengasihi kita karena dia adalah kasih. Karena memang karakternya adalah kasih. Allah yang datang, yang terlebih dahulu datang, itu kita lihat ya. Allah yang datang ke dalam dunia ini, Immanuel, Allah beserta kita, lahir sebagai manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Yang mengambil inisiatif pertama, pada saat murid-muridnya berada dalam kegalauan karena dia telah mati disalibkan. Apa yang dilakukan? Yesus mendatangi mereka. Ada 2 muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus datang kepada mereka. Dan kepada murid-murid lainnya, kemudian Yesus masuk ke dalam rumah di mana mereka sedang berada dalam keadaan yang kacau pada saat itu. Yesus yang datang atau mendatangi. Jadi dia konsep ini ya, bahwa Allah yang terlebih dahulu datang pada kita itu apa? Ini bukan hanya dituliskan dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 1:29 atau satupun 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Karena apa? Cinta Allah itu bukan cinta meskipun ya, karena dia adalah kasih. Dapat kita lihat juga dalam tulisan dari Rasul Paulus ya, dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah apa? Menerima dia, sudah hidup dalam keadaan suci, sudah tidak ada masalah dengan sesama, tidak ada masalah dalam rumah tangga kita, tidak ada masalah dalam tempat pekerjaan kita. Tidak ya. Bahkan ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya. Dia mati untuk kita.
ketika kita masih berdosa. Artinya, dia yang datang lebih dahulu karena kasih. Dan kasih itu yang bergerak lebih dahulu. Kasihnya kepada kita yang menggerakkan dia. Ada satu lagu ya, lagu yang Amerika Serikat dinyanyi Casting Crown ya. Judulnya adalah Love Moved First. Kasih bergerak lebih dahulu. Kasih yang bergerak terlebih dahulu ya. Dalam lagu ini dikatakan bahwa you did not wait for me. Engkau tidak menungguku untuk menemukan jalanku kepadamu. Tuhan tidak tunggu supaya kita pulang, kata menurut lagu ini ya. Aku tidak dapat melewati jarak itu. Walaupun aku mengingininya. Karena keberdosaan kita tidak sanggup untuk datang kepada Tuhan ya. Tapi engkau datang mengejarku ketika orang lain berbalik dan meninggalkanku dalam keadaan terburuk. Kasih bergerak lebih dahulu. Love moved first. Jadi Allah kita adalah Allah yang terlebih dahulu datang kepada kita. Anak domba Allah itu datang terlebih dahulu kepada kita. Ya. Yohanes 1 ayat 35-36 ya, kita lihat juga kemudian ya. Pada keesokan hari tadi kita sudah baca ya. Ini bukan pada keesokan harinya ya. Maksud saya pada keesokan harinya ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri kedua kali, maksud saya. Ini bukan kali pertama maksud saya tadi ya. Pada kali kedua, pada keesokan harinya, kali kedua Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Tapi sekarang kembali dia ulangi apa yang dia telah kemarin bilang. Dia ulangi kembali dalam Yohanes 1 ayat 35 dan 36. Di sini dikatakan ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa harus diulangi 2 kali ya oleh Yohanes ya? Kenapa? Ya, kenapa Yohanes harus ulangi 2 kali ya? Kenapa? Karena pada saat mungkin kali pertama Yesus diperkenalkan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah, orang masih belum tergerak. Murid-murid Yohanes ataupun yang kemudian jadi murid-murid Yesus belum tergerak untuk mengikuti Yesus. Sampai Yohanes harus mengulangi kedua kali ya. Mengulangi kedua kali supaya ada gerakan. Lihatlah anak domba Allah. Sampai ayat 36 kita baca ya. Dan apa kemudian respon setelah 2 pernyataan, 2 kali pernyataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah, baru setelah di kali kedua. Artinya apa saudara ya? Walaupun kita menolak Yesus di kali pertama, kita tidak tergerak. Yesus akan datang lagi. Ya. Yesus akan datang lagi, dia akan mendatangi lagi kita. Jadi manusia mungkin katakan, aduh Anda mungkin sudah nggak ada harapan, ya, nggak ada harapan. Yesus udah nggak mau datang lah sama kamu itu. Kamu punya dosa, kamu punya kesalahan, kamu punya, wow begitu hebat dosa-dosa kita sampai kita bahkan tidak mau datang kepada Yesus. Ya, tapi ketahuilah Yesus mendatangi kita terus-menerus sampai kita mengambil keputusan lagi kembali untuk mengikuti Dia. Jika kita sudah pernah mengikuti Dia lalu kemudian lari dari Dia ya, tapi tidak. Yesus akan datang berusaha terus untuk menjangkau kita. Itulah sebabnya setelah 2 kali dia datang kepada Yohanes dan setelah 2 kali dia diperkenalkan oleh Yohanes untuk dilihat anak domba Allah itu, apa yang terjadi responnya? Ayat 37. Kedua, ada 2 murid Yohanes di situ ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu mereka pergi mengikuti Yesus. 2 kali Yesus harus datang lebih dahulu kepada Yohanes dan kepada muridnya ya. Baru setelah kali kedua baru ada 2 murid daripada Yohanes tergerak ya dan mengikuti dia ya, mengikuti dia. Ini penting sekali ya. Seringkali kenapa saya katakan pergi mengikuti Yesus? Seringkali orang berkata begini, oh pendeta, saya sudah menemukan Yesus dalam kehidupan saya. Saya sudah menemukan Yesus, puji Tuhan saya sudah menemukan Yesus ya. Seakan-akan usaha untuk menemukan Yesus itu dari pihak kita manusia ya. Tapi kalau kita melihat secara alkitabiah ya, tidak ada manusia yang menemukan Yesus. Ya. Yesus yang menemukan kita. Yesus menemukan kita karena kasih Yesus itu mungkin tercermin dari kasih umat-umat Tuhan lainnya yang dapat menjangkau saudara-saudara kita dalam keadaan yang lemah. Ya. Kasih Yesus itu terjadi terlebih dahulu, bukan kita yang menemukan Dia, tapi Dia yang menemukan kita. Ya. Jadi kedua ini kita lihat di sini. Jadi itulah yang terjadi ya. Mereka
Pada saat mereka melihat 2 kali Yesus datang kepada mereka, 2 kali Yesus diperkenalkan, lihatlah anak domba Allah, baru mereka apa? Pergi. Kenapa? Karena Yesus ingin menemukan mereka, menjangkau mereka. Ya, ayat 37 kemudian, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Lalu tapi ayat 38 menarik, ini ayat 38 ini menarik sekali apa yang terjadi. Saudara. Kenapa? Kenapa menariknya? Di sini dikatakan ya, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Ini penting sekali pertanyaan ini ya. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, apa yang kita mau cari? Ya. Apa yang kita mau cari? Ya. Apa yang kita mau dapat? Ya. Itu berhitung-hitungan kan kita. Ya, murid-murid zaman Yesus tuh di zaman murid-murid pada saat menjadi murid seorang guru seperti menjadi muridnya Yohanes Pembaptis ataupun rabi-rabi atau orang-orang Farisi, ada yang mereka mau dapat ilmu kah itu atau status yang sama dengan guru mereka atau bisa lebih jago dari guru mereka. Tapi itulah Yesus bertanya kepada, apa yang kamu cari? Ya, pertanyaan Yesus, apa? Kita mencari Yesus itu untuk apa? Supaya kita dapat dikenal sebagai orang yang telah berubah, telah menjadi lebih baik, ya, dan dapat diangkat untuk satu posisi atau kedudukan tertentu, bukan. Ya. Itu pertanyaan ini penting sekali untuk selalu kita ingat ya. Apa yang kamu cari? Lalu kata mereka kepadanya, Rabi artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Di manakah engkau tinggal? Ya. Ini menarik sekali karena itu tidak nyambung pertanyaan mereka. Ya. Mereka ditanya, tapi mereka balik apa? Bertanya di mana mereka mau tinggal. Kenapa? Karena mungkin mereka mau lihat dulu. Mau lihat-lihat dulu, mungkin seperti begitu ya. Apa? Di mana mereka akan tinggal ya. Kalau Yohanes mungkin ya di padang apa udah biasa mungkin di padang gurun, tapi mungkin mereka pikir mudah-mudahan Yesus ini seperti orang-orang Farisi, guru-guru zaman itu yang kaya ya, yang kaya apalagi sebagai anak Allah. Waduh, kalau anak Allah kan kedudukannya tinggi, berarti dia bisa tinggal mungkin di istana ya, anak raja saja di istana apalagi anak Allah, mungkin kurang lebih seperti begitu ya. Kalau artinya dalam pemikiran sepintas, walaupun mungkin kita akan lihat mereka akan tahu kemudian bahwa Yesus itu mungkin dari Nazaret ya, anak tukang kayu ya. Tapi sekali mungkin mereka pikir walaupun dia anak tukang kayu, tapi setelah dia jadi guru, mudah-mudahan dia dapat kedudukan tempat tinggal yang lebih apa? Lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi itulah mereka bertanya, di manakah engkau tinggal? Lalu ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Di mana ia tinggal, mereka lihat ya. Di mana Yesus tinggal, mereka lihat itu dia. Jangan pikir dia tidak mereka lihat. Tapi apa artinya? Ya, bukan satu tempat yang mewah ya. Tapi yang lebih penting daripada tempat yang mewah. Di mana Yesus tinggal atau apa. Atau tidak ada artinya. Ini yang penting. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Artinya di sini ya. Pertama-tama mereka akan lihat di pelajaran yang penting bagi kita yang kita mau untuk dapatkan dari Yesus, bukan berkat-berkat Yesus, keberadaan Yesus dalam arti di mana kedudukan, posisi, tempat tinggal yang terbaik dapat kita lihat, tapi kebersamaan dengan Yesus, pribadi Yesus itu sendiri. Ya. Pertama di sini kehendak Yesus adalah bahwa beradalah bersama Yesus terlebih dahulu secara pribadi, baru kemudian kemudian kita tinggal di mana dia tinggal, tempat dia kediaman daripada Yesus. Tapi yang pertama-tama kita harus berada bersama-sama dengan apa? Yesus. Nah, inilah pentingnya ayat dalam 1 Yohanes 14 ayat 3 ya. Saya ingin kita bawa perhatian kita bukan ke ayat dalam tulisan bahasa Indonesia, tapi nanti kita akan lihat dalam bahasa Inggrisnya. Bukan 1 Yohanes, dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus berbicara tentang kemana dia akan pergi ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Bahasa Indonesianya sayang sekali ya, ke tempatku. Itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Greka dan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. Tapi aku akan apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ini begini ya. Dan if I go, dan apabila aku pergi and prepare a place for you, dan telah menyediakan tempat bagimu, I will come again, aku akan datang kembali and membawa kamu kepadaku.
bukannya ke tempatku. Tapi aku akan menerima, aku akan membawa kamu kepadaku. Ya. Ini yang penting. Pertama-tama kita dibawa kepada Yesus secara pribadi. Sebelum kita masuk bersama-sama ke dalam tempat di mana dia berada. Ya. Jadi mestinya ayat ini berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadaku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tetapi intinya adalah tempat yang terindah itu, yang Yesus sudah janjikan itu, bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah keberadaan kita bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Ya. Dengan Yesus. Itulah pengalaman saya, terus terang secara pribadi. Saya selalu katakan bahwa ya, di mana saja kita berada, ya, salah seorang anggota kami, Ibu Alce Rempen Pelealu, besok akan kembali ke Indonesia, ya. Dan saya ingin kuatkan Ibu Alce, Tante Al, bahwa saya katakan, Tante Al, dimanapun kita berada, saya pernah berada di Indonesia, saya pernah berada di Ethiopia, saya pernah berada di Ethiopia, Afrika, dan berada di Amerika. Dan yang saya dapat katakan adalah tempat yang aman, tempat yang bahagia, tempat yang memberikan sukacita. Itu bukan di negara maju, negara miskin, bukan negara Indonesia, Ethiopia, yang miskin, dan Amerika yang kaya. Tapi di tempat di mana kita bisa bersama dengan Yesus. Itu yang apa? Yang merupakan kehendak Yesus, ya, pada saat dia memanggil mereka. Makanya dia bertanya, kamu mau apa? Apa yang kamu cari? Kita mesti jawab, bukan pemberian-pemberianmu Tuhan, kedudukan yang kau bisa percayakan kepada saya, posisi-posisi saya, bukan. Apakah kita cari itu Yesus? Apakah Yesus yang kita cari? Lalu kemudian poin ketiga, ya tadi kita lihat ya. Jadi poin pertama kita akan melihat apa? Kita akan melihat anak domba Allah. Kita melihat domba korban. Yang kedua, kita melihat bahwa dia mendatangi kita. Poin ketiga, bahkan setelah dia mendatangi kita, kita akan dapat di poin ketiga bahwa dia yang telah mengenal kita. Yohanes 1 ayat 40, kita sudah baca tadi berapa ayat sebelumnya ya. Yohanes 1 ayat 40 katakan, salah seorang dari keduanya, dari kedua murid Yohanes yang kemudian menjadi murid Yesus, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas. Nah, siapa ini? Yang kedua itu siapa? Kenapa dikatakan salah seorang dari keduanya? Nah, salah seorang dari keduanya artinya cuma yang disebutkan di sini Andreas ya. Andreas itu saudaranya Simon Petrus. Nah, yang satunya lagi itu siapa? Yang satunya lagi itu cukup rendah hati, dia nggak mau bilang dirinya sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yohanes kekasih yang menulis kitab Yohanes. Dialah yang salah satu dari keduanya. Dia sebutkan hanya siapa? Si Andreas, saudara daripada Simon Petrus. Anyway, itu satu tambahan aja ya. Kemudian apa yang terjadi? Di ayat 41 dan 42. Lalu Andreas kemudian terjadi apa? Mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, Simon Petrus ya. Dan ia berkata kepadanya, telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Lalu ia membawanya kepada Yesus. Si Andreas bawa si Simon Petrus itu kepada Yesus. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi Yesus telah mengenal. Ya, biasanya yang kasih nama, kalau saya percaya, di dalam zaman Alkitab yang kasih nama baru, itu adalah orang yang betul-betul mengetahui siapa kita. Pertama, biasanya nama itu diberikan dalam dua kesempatan. Pertama, nama itu diberikan oleh sebab pada saat peristiwa-peristiwa menjelang pada saat kelahiran daripada bayi tersebut. Makanya Musa, nama Musa itu berasal dari kata Moshe. Artinya di drawing out, diambil keluar dari apa? Dari dalam air, ya, di draw out, ya, dari keluar dari air dengan kata lain. Makanya namanya Musa atau dari kata Moshe. Peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah karakter yang dikendaki oleh orang tua dari anak tersebut. Atau kalau kemudian anak tersebut sudah menjadi dewasa dan ada karakter baru yang ingin diperoleh, maka orang yang sangat mengenal anak tersebut akan memberikan nama baru kepada orang tersebut. Dan di sini Yesus yang baru pertama kali bertemu dengan si Simon, tiba-tiba katakan apa? Namamu akan menjadi Kefas, yang artinya Petrus. Tahu sekali. Yesus yang telah mengenal siapa? Yang telah mengenal si Simon yang kemudian disebut dengan Simon Petrus ini ya. Jadi sinilah kita lihat ya. Jadi bagaimana Yesus telah apa ya? Telah mengenal kita. Yesus atau Allah yang telah mengenal kita. Anak domba Allah itu telah mengenal kita ya. Lalu pada keesokan harinya lagi Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea ayat 43-44. Ia bertemu dengan Filipus kemudian berkata kepadanya,
ikutlah aku. Jadi sudah ada Yohanes, ada Andreas, ada Simon, lalu kemudian siapa ini? Filipus. Dan ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota daripada Andreas dan Petrus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah Filipus siapa? Filipus ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang telah disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kami telah temukan dia. Wah, jadi memang sudah belajar betul si Filipus dan Nathanael ini ya. Filipus dan Nathanael ini sering belajar Alkitab ya. Dan sekarang dia bilang, ini Mesias itu ya. Yesus itu atau Kristus itu ini dia. Dia sudah mendapatkan jawaban dari pelajaran Alkitab pada saat dia membuka kitab Musa, kitab Taurat ya, dan kitab para nabi. Dia sudah menemukan hal tersebut ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kita lihat ya, apa reaksi daripada Nathanael setelah diperkenalkan Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Wah, kenapa namanya bukan Yesus dari Yerusalem ya? Kenapa Yesus anak Yusuf dari apa? Nazaret. Lalu kata Nathanael ayat 46 dan 47. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu bukan tempat yang baik, saudara ya. Bukan tempat yang baik. Ya. Tempat yang banyak masalah, karena kemiskinan ya dan lain sebagainya ya. Karena kelanjan yang kering ya, yang tidak bisa memiliki kekuatan ya dari segi geopolitik pada saat itu ya. Lalu kata Filipus padanya, lihatlah. Jadi jangan dulu ngomong, jangan dulu bicara. Pertama-tama Pak, lihat. Ya. Marilah dan lihatlah. Dan apa yang terjadi kemudian? Yesus melihat Nathanael. Itulah pentingnya apa? Dari mata ya, mata tersebut ya, observasi terus ya. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat. Inilah seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bayangkan saudara ya. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Nathanael, walaupun pada saat itu Nathanael jauh dari Yesus. Nathanael mengucapkan perkataan yang boleh dikatakan menyakitkan, ya, merendahkan orang-orang dari Nazaret dan Yesus yang datang dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari apa? Sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Tapi Yesus menilai. Yesus bisa melihat hati kita. Ya, bukan hanya mendengar perkataan kita, Yesus dapat melihat hati kita, saudara. Kejujuran yang ada di dalam diri kita. Lihatlah, dia orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan apa. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Coba Anda lihat kenapa Israel sejati dibicarakan dengan kepalsuan. Karena coba Anda lihat Israel itu nama baru daripada siapa? Nama baru daripada Yakub. Nah sebelum Israel itu menggantikan Yakub ya istilahnya. Yakub itu dikenal sebagai apa? Pembohong, saudara. Ya, penipu. Yakub itu penipu, tapi setelah dia bergumul, kemudian dia apa? Mendapatkan nama baru diberikan oleh Tuhan, nama baru menjadi apa? Israel. Tadinya dia orang yang palsu-palsu, tapi sekarang dia menjadi orang yang jujur. Ya, Israel. Ya, itulah sebabnya kepada Nathanael, ya dikatakan ini yang jujur. Yang jujur. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan yang ada di dalamnya. Coba bayangkan, saudara ya. Bayangkan, Petrus hanya mendapatkan nama baru, Kefas ya. Kefas mendapatkan apa? Nama baru daripada Petrus ya. Tetapi sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah Yesus menyatakan kepada Nathanael apa yang ada di dalam pandangan Yesus, dalam penglihatan Yesus terhadap Nathanael. Apa yang terjadi ya. Kemudian kata Nathanael kepadanya, ayat 48-49, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Lalu jawab Yesus kepadanya, sebelum Yesus telah mengenal kita bahkan sebelum kita bertemu dengan dia. Dia telah mengasihi kita bahkan sebelum kita bertobat sekalipun. Sebelum semuanya itu. Itu dikatakan di sini. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Engkau raja, engkau adalah rajaku. Yesus katakan, inilah seorang Israel, dia hanya seorang Israel. Tapi sekarang dia mengaku Yesus itu berada di atasnya. Tadinya sepertinya dari kejujurannya dia pikir,
Dia lebih daripada apa? Orang-orang dari tempat mereka itu menganggap rendah orang dari Nazaret. Yesus itu berada dalam posisi yang lebih rendah dari sudut pandangan manusia. Tapi sekarang dia mengakui Yesus dalam sudut pandang yang jauh lebih tinggi daripada dia. Dia seorang Israel yang Yesus katakan. Tapi Yesus adalah Raja orang Israel. Raja orang Israel. Dia bahkan katakan apa? Engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Engkau Raja orang Israel, ya. Itulah, ya. Inilah kita lihat bagaimana ini yang terjadi, ya. Jadi satu hal yang sangat-sangat indah yang kita lihat bagaimana Yesus sebagai anak domba Allah ini, ya, yang telah mengenal kita, ya. Dia telah mengenal kita. Jadi pelajaran bagi kita semua, ya. Pelajaran bagi kita. Kita dapat mempelajari pengorbanan Yesus, ya. Pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah, pengorbanannya. Dan bagaimana kita harus terus belajar. Harus terus belajar supaya iman kita semakin terus dikuatkan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus terus belajar tentang anak domba itu, ya. Belajar, ya. Step to Christ halaman 16 katakan, semakin kita pelajari sifat Allah dalam terang salib itu, dalam sebagai anak domba Allah yang jadi korban, semakin kita melihat kemurahan, kelembutan dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Semakin kita terus pelajari, ya, sifat Allah. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tidak terbatas dan tiada taranya. Serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan. Melebihi kasih seorang ibu kepada anak-anaknya yang tersesat. Jadi pelajaran bagi kita terus pelajari pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah. Berdoa untuk melihat dan mengingat jalan-jalan Tuhan. Berdoa. Mazmur 143:3 katakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Berdoa, ya, kita berdoa. Itulah sebabnya Efesus 3:14-19, Rasul Paulus berdoa supaya ada kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat selalu dikuatkan, bukan hanya jemaat Efesus, tapi umat-umatnya itu apa? Berakar dalam kasih. Dia berdoa untuk hal tersebut. Dan ayat 18-19, aku berdoa, dia katakan, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi pelajaran bagi kita terus belajar firman Tuhan, pelajari pengorbanan Yesus, berdoa untuk melihat dan mengingat jalan-jalannya. Dan yang terakhir, temukan apa yang dia pikirkan tentang kita. Mengetahui selalu kehendak Allah. 1 Yohanes 3:1 katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi apa yang kita dapat temukan? Kita akan temukan dalam pikiran Yesus, dalam pikiran Allah. Bukan kita manusia yang seringkali jatuh bangun. Dalam pikiran Allah kita bukan manusia yang berdosa, ya. Tapi pada saat dalam pikiran Allah dia melihat kita manusia yang berdosa, manusia yang dapat jatuh bangun. Tapi pada saat kita jatuh, kita akan selalu bangkit. Pada saat kita jatuh, kita akan selalu bangkit. Dan dia mengetahui dalam pikirannya bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kita harus menemukan keyakinan itu, ya. Kita harus menemukan satu kepastian bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah satu jaminan, ya, satu jaminan yang tidak akan pernah terlepas. Kalaupun dalam keadaan kita saat apapun, kalaupun kita jatuh sekalipun, kita berdoa kembali, mohon pengampunan Tuhan. Maka saat itu kita kembali akan menjadi anak-anaknya. Kiranya ini semua, ya, pelajaran tentang anak domba Allah ini dapat menjadi satu pelajaran yang membawa kita untuk melihat karakter Allah. Melihat karakter Allah, ya. Anak domba Allah yang datang kepada kita dan mengenal kita. Dan mengenal kita bahkan sebelum kita mengenal Dia sekalipun. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.